Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rivaldo dengan NIM 2104356. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas minggu ke-12 Sistem Informasi Akuntansi. Baiklah, pertanyaan pertama 20.1. Peningkatan terhadap perencanaan SIA jangka panjang yang dijelaskan di bab ini penting bagi organisasi besar dengan investasi luas atas fasilitas-fasilitas komputer. Tahuskah organisasi kecil dengan informasi yang jauh lebih sedikit berupaya untuk mengimplementasikan program perencanaan? Mengapa ya atau tidak? Baiklah, menurut saya tidak. Karena untuk merancang perencanaan SIA jangka panjang itu butuh informasi yang lengkap dan rinci mengenai keadaan perusahaan saat ini. Sedangkan organisasi kecil hanya memiliki informasi yang sedikit. Lalu bagaimana dia akan menyusun SIA dalam jangka panjang? Itu tidak bisa, karena takutnya jika dipaksakan nantinya perencanaan jangka panjang itu meleset dari atau jauh dari tujuan perusahaan, sehingga itu menjadikan kurang efektif jika diimplementasikan. Selain itu, organisasi kecil itu tidak memiliki cukup dana yang memadai untuk merancang sistem informasi akuntansi jangka panjang, sehingga ini kurang efektif menurut saya, sehingga lebih baik tidak dilakukan, tidak diimplementasikan dalam organisasinya. Baiklah, pertanyaan kedua. Selama bertahun-tahun produksi perusahaan yaitu susu Jerry Jingle telah memimpin dalam volume penjualan. Tetapi adanya penurunan sekarang membuat pihaknya khawatir. Bagaimana Jerry harus mengetahui masalah ini? Baiklah, menurut saya untuk menyelesaikan masalah ini, Jerry harus meningkatkan internal kontrol pada perusahaannya. Misalnya adalah dengan memperbaiki penjadwalan pekerjaan, sehingga rentang waktu perusahaan memproduksi susu sudah terstruktur. Kemudian, Jerry perlu melakukan atau meningkatkan pengawasan terhadap pos-pos produksi, agar masalah seperti pesanan pelanggan yang tercampur, produk yang dibeli tidak sesuai. Menurut saya teknik pengumpulan data yang dapat dijalankan adalah Oke. Lalu selanjutnya adalah bagaimana teknik pengumpulan data yang tepat. Menurut saya teknik pengumpulan data yang dapat dijalankan adalah deskriptif kuantitatif. Artinya adalah Jerry perlu turun langsung ke lapangan untuk memastikan atau melakukan wawancara kepada pelanggan untuk mengetahui keluh kesah mereka. Sehingga dengan mengetahui keluh kesah mereka ini, Jerry dapat mencarikan solusinya ke depannya, sehingga kejadian yang sama seperti yang terjadi ini tidak terulang kembali. Soal ketiga, 20.9. Sejumlah bisnis biasanya memodifikasi atau mengganti sistem informasi keuangannya agar tetap selaras dengan pertumbuhan bisnisnya dan memperoleh keuntungan dari peningkatan teknologi informasi. Hal tersebut memerlukan komitmen waktu dan sumber daya yang substansial ketika sebuah organisasi mengubah SIA-nya atau sistem informasinya. Sebuah analisis sistem juga dilakukan. Pertanyaannya, yang pertama, jelaskan tujuan dan alasan untuk melakukan survei atas sistem yang ada milik sebuah organisasi. Yang pertama adalah untuk mendapatkan pemahaman tentang sistem yang ada dan bagaimana fungsinya. Fungsi analisis ini sangat penting dilakukan karena jika tidak dilakukannya analisis, kita tidak paham dengan sistem yang ada, dan kita juga tidak paham dengan bagaimana fungsinya. Yang kedua adalah untuk menentukan batasan sistem ini. Batasan sistem ini sangat penting juga karena kita mengetahui sampai mana satu sistem ini dapat kita gunakan, sampai mana kapasitasnya dapat kita jalankan. Kemudian ketiga, untuk menilai kekuatan dan kelemahan dari sistem yang ada dan untuk mengidentifikasi masalah yang perlu diselesaikan. Inilah tujuan yang sangat penting karena dengan menilai kekuatan dan kelemahan dari sistem itu, kita dapat mengetahui bagaimana kita memanfaatkannya, bagaimana kita dapat menjalankan sistem tersebut, karena kita tahu apa kelemahan dan kekuatannya. Kemudian keempat adalah untuk memberikan ide-ide desain untuk sistem baru dan untuk mengidentifikasi sumber daya yang tersedia. Ini juga salah satu tujuannya dari melakukan survei atas sistem. Kemudian yang terakhir itu yang kelima, itu untuk memberikan informasi tentang kebutuhan informasi pengguna. Dengan dilakukannya survei sistem, kita dapat memberikan informasi yang bermanfaat kepada pengguna tentang sistem yang mereka gunakan. Selanjutnya pertanyaan KB yang kedua, yang B, jelaskan aktivitas yang umumnya dijalankan selama analisis sistem. Baiklah,
Aktivitasnya ada 5. Yang pertama itu investigasi awal. Tujuan dari investigasi awal ini adalah mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk mengevaluasi kelayakan permintaan. Yang kedua adalah survei sistem, mengumpulkan dan meninjau dokumen internal dan laporan untuk menentukan desain, konten, penggunaan, frekuensi, persiapan, dan lain-lain. Kemudian aktivitas yang ketiga itu studi kelayakan. Tujuan dilakukannya studi kelayakan ini adalah untuk melakukan penelitian untuk menentukan apakah akan dilanjutkan atau apakah melanjutkan proyek atau tidak. Ya, kemudian aktivitas yang keempat itu kebutuhan informasi dan persyaratan sistem. Mendefinisikan tujuannya adalah untuk mendefinisikan dan mendokumentasikan kebutuhan informasi pengguna. Yang terakhir adalah aktivitas yang kelima, yaitu laporan analisis sistem. Dari semua aktivitas ini, laporan analisis sistem ini merangkup semuanya, sehingga ini digunakan untuk mendefinisikan dan untuk mendokumentasikan temuan-temuan yang ada dari kelima aktivitas tadi. Kemudian pertanyaan C. Analisis sistem sering dijalankan oleh sebuah tim proyek yang terdiri dari seorang analisis sistem, seorang akuntan manajemen, dan orang yang lain yang berpengetahuan dan dapat membantu. Apa peran akuntan dalam analisis sistem? Baiklah, di sini ada tiga peran akuntan dalam analisis sistem. Yang pertama, menyediakan laporan yang diperlukan dan formatnya oleh manajer. Yang kedua adalah relevansi, keandalan dan ketepatan waktu dan input atau output. Yang ketiga adalah kontrol internal yang ada dan yang harus dimasukkan dalam sistem baru atau desain ulang. Kemudian selanjutnya pertanyaan keempat 20.12. Yang A, apakah pemisahan besar dalam proses pengembangan? Apa yang menimbulkan jarak tersebut? Baiklah, pemisahan besar adalah kesenjangan antara kebutuhan informasi yang informasi manajemen bisnis dan informasi yang dihasilkan. Artinya adalah adanya gap antara kebutuhan informasi dengan yang dihasilkan, sehingga gap ini dapat menimbulkan berbagai masalah. Lalu yang menyebabkan adanya pemisahan besar ini adalah yang pertama, banyak sistem yang serius usang dan tidak menghasilkan informasi yang dibutuhkan, sehingga sistem ini harus diganti. Yang kedua adalah pengguna akhir yang berpendidikan lebih baik menuntut sistem informasi yang lebih kuat dan hasil yang lebih baik dari sistem informasi yang tidak berkinerja. Kemudian yang ketiga adalah komunikasi yang buruk antara perancang sistem, pengguna akhir, dan manajer bisnis menghasilkan pengembangan sistem informasi yang tidak efektif. Karenanya, dalam pengembangan sistem itu harus ada terus ada kerjasama antara tiga orang ini, yaitu perancang sistem, pengguna akhir, dan manajer bisnis. Jika ketiganya tidak saling bekerjasama, maka akan terjadi misinformasi, sehingga sistem yang dikembangkan tersebut jadi tidak efektif. Kemudian pertanyaan B, apa yang akan Anda sarankan untuk menyelesaikan krisis informasi di atas? Baiklah, ada 4 saran yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah melakukan analisis bisnis menyeluruh untuk memahami bagaimana bisnis beroperasi dan bagaimana fungsi bisnisnya berhubungan. Tujuannya apa? Yaitu tujuannya adalah untuk mengetahui bahwasanya bisnisnya ini apa dan bagaimana dia dapat memberikan informasi yang akurat, sehingga dengan melakukan analisis ini kita dapat mengetahui bagaimana pengembangan sistem ini bisnis ini. Kemudian yang kedua adalah memperkerjakan manajer dengan latar belakang sistem, sehingga mereka dapat menjadi penghubung antara departemen sistem dan departemen keuangan dan akuntansi. Sama-sama kita ketahui bahwasanya dalam merancang sebuah sistem itu kita perlunya kerjasama setiap departemen. Maka dibutuhkanlah seorang manajer dalam bidang sistem atau tamatan sistem misalnya, sehingga mereka dapat bekerjasama dengan departemen-departemen lain. Kemudian yang ketiga adalah lebih banyak keterlibatan dan interaksi antara staf sistem yang melibatkan peran aktif dalam proses pengembangan. Kemudian saran saya yang keempat adalah pendekatan yang lebih terintegrasi untuk pengembangan sistem dengan melibatkan semua pihak yang diperlukan. Seperti yang kita jelaskan sebelumnya, bahwasanya semua pihak yang terlibat dalam pengembangan sistem itu memiliki tugasnya masing-masing. Mereka tidak bisa digantikan dan mereka juga harus saling bekerjasama. Kemudian pertanyaan C, diskusikan peran di seorang desainer sistem, manajer bisnis, dan pengguna akhir yang dapat mempersempit pemisahan besar.
Desainer sistem dalam tujuan untuk mempersempit pemisahan besar itu perannya adalah untuk meningkatkan kemungkinan bahwa sistem akan memenuhi tujuan bisnis. Sehingga dengan meningkatnya kemungkinannya, maka otomatis kemungkinan untuk terjadinya pemisahan besar itu juga akan semakin menurun. Berbanding terbalik, kedua, manajer bisnis itu berperan untuk mengkomunikasikan secara teratur dengan desainer sistem untuk memastikan bahwa sistem tersebut memenuhi tujuan bisnis. Kemudian yang ketiga, pengguna akhir dapat membantu menjembatani kesenjangan besar dengan mengambil peran kooperatif dan interaktif dalam proses pengembangan. Kemudian pertanyaan dia adalah, siapa yang memainkan peran paling penting dalam pengembangan sistem yang efektif? Baiklah, seperti yang ketahui tadi, bahwasanya setiap orang yang dalam pengembangan sistem itu memiliki fungsi yang sama. Artinya mereka saling mendukung. Tidak ada yang paling penting atau ada yang lebih diunggulkan gitu. Karena mereka sama-sama penting. Jika salah satunya tidak ada, maka kemungkinan besar sistem yang dikembangkan itu jadi tidak efektif. Baiklah, sekian dari penjelasan yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih atas segala perhatian. Saya sudahi. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.